Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Troubled Star? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 ya. Kembali ke atap gedung, Chungja berencana membuat pelaku sebenarnya mendatanginya agar mudah ditangkap. Hal ini tentu ditentang keras oleh Dogo, karena kan bisa membahayakan keselamatan Chungja juga. Sementara itu, Duwon mencoba meyakinkan Hyung tentang merekrut Chungja di perusahaan Duwon. Duwon melakukan itu untuk membuat Chungja tetap dekat, dan sepertinya itu adalah hal yang baik bagi mereka. Di atap, Chungja mencoba meyakinkan Dogo untuk tetap berada di sisinya agar mereka dapat mengakhiri semua ini untuk selamanya. Dan kata-kata Chungja yang menyentuh hati berhasil meyakinkan Dogo. Keesokan paginya, kepala polisi memarahi Dogo karena kejadian kemarin malam. Seharusnya kan Dogo tugasnya sebagai polisi lalu lintas. Tapi kenapa dia jadi nangkep Kang Daegu? Tapi Dogo menjelaskan kalau ini ada hubungannya dengan Ju Sung-pil. Dogo meminta izin kepada atasannya untuk melakukan penyelidikan atas kasus kecelakaan Chungja lebih dalam. Melihat tekad Dogo, kepala polisi pun memberikan persetujuannya. Di tempat lain, ketenaran Chungja di drama panjang yang disiarkan televisi membuat Hyung murka. Hyung berjanji akan menyingkirkan Chungja untuk selamanya, mengklaim kalau sekarang dirinya bukanlah Hyung yang dulu. Malam itu, Chungja dan penulis drama minum-minum sembari mengobrol bersama. Sepertinya mereka menjadi semakin dekat. Chungja bahkan meminjam salah satu naskah dari penulis tersebut untuk dibaca-baca. Dan dalam perjalanan pulang, Duwon menelepon Chungja untuk memintanya menemuinya di sebuah bar. Awalnya Duwon mengajak Chungja untuk bergabung dengan perusahaannya, tapi Chungja tidak teralihkan. Dia langsung bertanya siapa pria jam tangan yang pernah ditemui Sera 25 tahun lalu. Duwon langsung merasa tidak nyaman dengan pertanyaan Chungja, tetapi dia mengatakan bahwa pria jam tangan yang ditemui Sera 25 tahun yang lalu sudah meninggal. Bagaimanapun, Chungja mengatakan bahwa ia siap bergabung dengan perusahaan Duwon hanya jika Dogo diizinkan ikut bersama Chungja. Di kantor polisi, Kang Daegu sedang diinterogasi. Tapi tiba-tiba tim pengacara mahal mendatangi tempat interogasi untuk membela Kang Daegu. Hal ini tentu membuat Dogo bertanya-tanya siapa yang mendukung Kang Daegu. Karena nggak mungkin seorang supir truk biasa bisa membayar pengacara mahal seperti itu. Tapi yang lebih penting, kenapa Kang Daegu sampai dibela segininya? Keesokan harinya, Chungja makan bersama Taesuk dan Namju. Mereka merayakan keberhasilan Chungja melariskan online shopnya Taesuk. Taesuk menyatakan rasa senangnya karena berhasil mengalahkan online shopnya Sunyong. Nggak hanya itu, Taesuk mengatakan kalau Sunyong tuh ada di pihak Hyung. Mendengar itu, Namju langsung menyeletuk. Bisa jadi si Sunyong dan Hyung memang sudah bersekongkol dari awal. Namju menambahkan, ya aneh aja lah. Sewaktu Sera kecelakaan 25 tahun lalu, Taesuk kan jelas ada di rumah Sera menyiapkan pesta. Nah, Sunyong di mana? Celotehan Namju yang masuk akal itu membuat Chungja berpikir keras. Bagaimana kalau memang kecelakaan Sera 25 tahun yang lalu memang benar direkayasa? Sedangkan Dogo, dia mendatangi kos-kosan Kang Daegu untuk memeriksa barang-barangnya. Kali aja ada petunjuk yang berguna kan? Dogo lalu memeriksa sebuah tas milik Kang Daegu dan sepertinya menemukan jawabannya. Setelah itu, Dogo kembali menginterogasi Kang Daegu. Dogo langsung menunjukkan pematik yang ditemukannya tadi di tas Kang Daegu. Ternyata, di dalam pematik itu ada sebuah memory card. Dogo juga udah membawa memory card itu ke kepolisian untuk diperiksa. Ternyata, di dalam memory card itu ada suara rekaman yang merekam konspirasi antara Kang Daegu dengan Antek Ju Sung-pil untuk menghabisi Chungja. Dogo juga mendengar rekaman suara lainnya, di mana Kang Daegu dibawa ke hadapan Ju Sung-pil yang memerintahkan Kang Daegu untuk menghabisi Chungja. Ini adalah upaya pertama Kang Daegu menghabisi Chungja dengan menabraknya pakai truk. Dogo terus menanyakan Kang Daegu tentang siapa pria yang diajaknya bicara. Dan akhirnya secara nggak sengaja, Kang Daegu menyebutkan nama dari bawahannya Ju Sung-pil yang bernama Kwak Jung-do. Tentu ini menjadi bukti kuat yang dibutuhkan Dogo untuk menemukan dalang dari semua ini. Keesokan paginya, Chungja mendatangi perusahaan Duwon untuk menandatangani kontrak, yang artinya Chungja sekarang ada di agensi Duwon. Dan Duwon mengabulkan syarat Chungja bahkan memberikannya bonus 2 kali lipat. Hal ini tentu membuat Chungja menjadi sangat gembira. Setelah itu, Chungja melaporkan hal ini kepada Dogo. Secara kan sekarang Dogo akan berperan sebagai manajer Chungja. Chungja juga menceritakan kalau menurut Duwon, pria yang Sera temui 25 tahun lalu adalah seorang anggota dewan bernama Dokwan, yang kata Duwon sudah meninggal. Tapi setelah Chungja melihat beberapa foto Dokwan di internet, Chungja yakin kalau Dokwan tidak memakai jam tangan unik itu. Chungja jadi menyadari bahwa orang yang mengincar nyawanya mungkin saja adalah orang terdekatnya. Kenyataan itu memilukan baginya, tapi segera tertutupi oleh Dogo yang memberikannya hadiah. Tentu saja Chungja sangat senang menerima hadiah. Namun sayangnya, hadiah dari Dogo ternyata hanyalah perlengkapan keselamatan. Siang itu, selagi Chungja ada di restoran Baekja, dia mendapatkan info kalau dirinya akan syuting sebuah iklan. Mendengar itu, Chungja tentu sangat senang. Kemudian, Chungja serta Baekja bersama mengunjungi ayah mereka di panti jompo. Dan entah mengapa, hari itu ayah mereka dapat mengenali Chungja.
Tentu saja memanggilnya dengan nama Sera. Mereka pun reuni kembali. Baekja yang melihat kehangatan itu pun ikut tersenyum bahagia. Pada hari syuting iklan berikutnya, Chungja terkejut setelah melihat alur naskahnya, dan bahkan kostum yang akan dipakainya terlihat nggak banget. Terlebih lagi, Chungja baru mengetahui kalau di dalam iklan itu dia akan bekerja bersama dengan Hyung. Meskipun merasa canggung dan tidak nyaman, Chungja mencoba memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Dia bahkan menyapa Hyung, tapi Hyung justru mempersulit Chungja dan pergi meninggalkan tempat syuting itu. Melihat Hyung pergi, sutradara menyuruh Chungja untuk mengejar Hyung serta membujuknya agar syuting nggak batal. Chungja pun akhirnya mendatangi Hyung, memohon agar Hyung tetap mengikuti syuting hari ini. Tapi Hyung mengatakan agar Chungja nggak usah menumpang ketenaran Hyung. Mendengar itu, Chungja jadi ingat zaman dulu, ketika Sera memperlakukan Hyung persis sama seperti kejadian saat ini. Hyung lalu menyuruh Chungja untuk berlutut, sama seperti yang Hyung lakukan dulu kepada Sera. Namun kali ini, Chungja tidak menuruti keinginan Hyung. Chungja memarahi Hyung karena sikapnya dan menolak untuk menjalankan syuting tersebut. Kejadian ini membuat Won mengamuk kepada Chungja karena perusahaan harus membayar biaya pembatalan syuting hari ini. Tapi Chungja menjelaskan situasinya. Dia memberitahu Won kalau semua ini hanyalah permainan Hyung aja. Namun Won tetap memperingatkan Chungja kalau dia mau bertahan di dunia hiburan, ya Chungja harus tahu diri lah gitu. Percakapan mereka pun didengar oleh Dogo dari luar ruangan, dan dia segera mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, Dogo segera mendatangi Hyung yang hendak melakukan wawancara. Dogo sengaja meminta maaf atas nama Chungja di saat itu, agar menarik seluruh wartawan yang ada di sana. Dogo bahkan berlutut di depan Hyung. Karena banyak kamera di sekelilingnya, Hyung mau nggak mau langsung menerima permintaan maaf Dogo, dan berjanji akan syuting ulang iklan bersama dengan Chungja. Akhirnya syuting iklan pun dimulai, tapi tentu saja di saat ini pun Chungja dibully tanpa ampun. Udah dia harus pakai baju aneh gitu, tapi belum selesai di sana. Chungja juga masih harus melakukan adegan jatuh berkali-kali sampai sutradara dan Hyung puas. Wah, gila sih ini. Setelah syuting selesai, Hyung melabrak Chungja karena menurut Hyung, Chungja sengaja menyuruh manajernya alias Dogo meminta maaf sambil berlutut di depan Hyung selagi ada banyak kamera. Mendengar itu, Chungja jadi merasa patah hati dan sedih. Chungja yang merasa bersalah lalu mendatangi Dogo, bertanya kenapa Dogo melakukan semua itu, padahal kan Chungja nggak pernah memintanya. Namun Dogo menghiburnya, mengatakan bahwa ia adalah manajer Chungja dan ini hanyalah bagian dari pekerjaan. Chungja menangis karena Dogo berbuat segitunya untuk dirinya. Dogo juga mengatakan kalau dia melakukannya dengan senang hati. Dogo meyakinkan Chungja agar nggak perlu merasa bersalah. Malam itu, tim drama panjang yang Chungja perankan mengadakan makan-makan. Sepertinya drama panjang itu sudah selesai. Saat penulis drama yang bernama Cho hendak memotong kue, dia meminta Chungja untuk menemaninya memotong kue bersama. Tentu saja hal ini membuat pemeran utama wanita di drama itu mangkal bukan main. Setelah acara potong kue, penulis Cho berterima kasih kepada Chungja karena Chungja sudah memperkenalkan naskahnya kepada Won. Chungja jadi bingung karena dia nggak pernah melakukannya. Tapi Chungja ingat, waktu malam dia bertemu dengan Won di bar, naskah yang Chungja pinjam dari penulis Cho ketinggalan di bar, dan naskah itu diambil oleh Won. Nah, sepertinya Won menyukai naskah tersebut dan berniat membuat dramanya. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, Dogo tiba-tiba muncul dan segera menarik Chungja pergi dari tempat makan itu. Karena ternyata ada sebuah berita yang baru aja tersebar. Berita itu menjelaskan identitas asli Chungja yang adalah Sera. Maka karena itu Dogo segera mengamankan Chungja. Meskipun begitu, wartawan segera menyerbu mereka. Tapi Dogo melindungi Chungja sampai akhir. Mereka melarikan diri dari para wartawan dan suasana pun menjadi sedikit lebih ringan. Dalam kilas balik, Won meminta agensi Wonban untuk memasangkan Wonban dengan Chungja dalam drama dari naskah penulis Cho. Wonban ini adalah aktor yang dulu melakukan iklan bareng Sera dan Hyung. Ada di episode awal nih sahabat nonton. Won meyakinkan agensi Wonban kalau Sera akan coming back. Setelah teleponan dengan Won, agensi Wonban bertanya ke Wonban, apakah Wonban setuju untuk dipasangkan dengan Sera? Wonban mengatakan kalau dirinya setuju, karena Sera adalah cinta pertamanya yang tidak terbalas. Tapi sampai detik ini pun muka Wonban belum diperlihatkan. Aduh, buat penasaran aja nih. Apakah Wonban akan terkejut ketika bertemu dengan Chungja? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.